Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nuritul Cahyawati. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka, jurusan akuntansi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kenapa ada Pancasila di Indonesia. Kenapa atau Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Tentunya kawan-kawan juga pasti akan ngebayangin atau pernah mikir nggak sih kalau kenapa sih tiba-tiba ada Pancasila? Terus Pancasila itu apa sih sebabnya bisa muncul gitu ya kan? Nah, kali ini kita akan bahas itu. Jadi teman-teman tetap di video kali ini ya, karena kita akan bahas secara rinci kenapa Pancasila itu ada dan bagaimana prosesnya. Jadi teman-teman, proses adanya Pancasila atau munculnya Pancasila itu adalah bukan mudah ya, tapi prosesnya cukup panjang, di mana Pancasila itu sendiri adalah isinya itu merupakan pemikiran dari beberapa tokoh bangsa yang ingin mempersatukan suku, ras, dan agama atau budaya pada saat itu, dimana kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu memiliki keragaman suku, keragaman ras, keragaman agama, serta budaya. Jadi para tokoh bangsa ini mulailah menyatukan pola pikirnya agar yang berbeda tadi tetap bisa bersatu. Pada saat itu sekitar tahun 1945, tapi memang belum merdeka pada saat itu. Nah, ada suatu lembaga yang namanya BPUPK, tugasnya itu nyiapin semacam dasar negara untuk negara yang merdeka. Nah, di sanalah para tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo memberikan gagasannya gitu ya. Jadi sampai akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang lima dasar yang sekarang kita kenal seperti yang ada di dalam Pancasila tadi gitu ya. Nah, mereka akhirnya bermusyawarah. Nah, jadi perjuangan itu nggak sampai di situ aja, teman-teman. Ternyata perjuangannya masih panjang karena pada saat itu terjadilah perbedaan pendapat antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam pada saat itu, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Nah, karena dengan adanya perbedaan pendapat, akhirnya mereka kembali bermusyawarah, dan musyawarah itu disebut sebagai Piagam Jakarta. Dan pada akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945 diresmikan kembali Pancasila sebagai dasar negara melalui PPKI. Nah, dari situlah kita bisa dapat simpulkan bahwa Pancasila itu lahir dari semangat persatuan dan saling bertoleransi, bukan dari paksaan. Nah, jadi teman-teman, Pancasila itu bukan memaksakan suatu kehendak kelompok. Ya, munculnya itu bukan karena paksaan kelompok, tapi hasil dari persatuan dan musyawarah serta dengan adanya saling bertoleransi tadi. Jadi peristiwa ini menunjukkan nilai-nilai penting yang ada pada Pancasila seperti gotong royong, saling menghormati, terus saling bermusyawarah untuk mufakat, dan saling mempersatukan suatu perbedaan ya. Di situ dapat kita lihat. Nah, ternyata para petinggi kita dulu, para tokoh-tokoh bangsa dulu lebih mementingkan kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak, kepentingan bersama dibandingkan kepentingan suatu golongan gitu ya. Jadi itulah wujud nyata dari nilai-nilai yang sampai sekarang masih relevan, yang dapat kita rasakan di Indonesia ini. Menurut saya, pelajaran yang paling penting yang dapat kita ambil dari sejarah Pancasila tadi adalah bagaimana kita tetap bersatu meskipun kita berbeda. Sekarang di zaman yang serba digital, terutama media sosial, sering kita jumpai ya, banyak sekali perbedaan pendapat, saling serang, saling hujat, bahkan saling berdebat tanpa ada habisnya. Tapi dari sejarah Pancasila tadi membuat kita belajar untuk saling menghargai, berdialog dengan bijak, dan menjaga persaudaraan. Jadi sebagai generasi muda, kita bukan hanya hafal tentang Pancasila tadi atau sila-silanya, tapi juga kita harus mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tadi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kita berada di sekolah, lingkungan, atau bahkan di dunia maya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa juga menjaga semangat itu. Nah, kalau kita bisa menjaga semangat itu, insya Allah Indonesia akan tetap kuat dan damai. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.